Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk. Sebelum kita melanjutkannya, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini hari Senin tanggal 7 Juli tahun 2025. Kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian dikatakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak anjuran yang mengatakan, dengarkanlah suara Tuhan. Pertanyaan yang muncul dari ungkapan ini adalah, bagaimana caranya saat ini untuk mendengarkan suara Tuhan? Kalau dahulu dalam perjanjian lama, Tuhan masih sering berbicara melalui para nabi, seperti Yesaya, Yeremia, dan lain-lain. Lalu sekarang gimana caranya Tuhan berbicara? Bapak Ibu, yang pasti Tuhan yang kita percayai bukanlah Tuhan yang diam. Dia selalu berbicara kepada umatnya. Jika dahulu dia berbicara melalui nabi, terlebih saat ini dia tetap berbicara kepada umatnya. Ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan hanya pembawa pesan, melainkan dialah pesan itu sendiri. Dalam Yesus kita melihat karakter Allah, kasih Allah, dan kehendak Allah secara utuh. Yesus adalah firman Allah yang lengkap dan sempurna. Mendengar suara Allah adalah mempelajari firman-Nya. Mendengar suara Allah bukanlah duduk dan diam sambil memasang telinga saja. Mendengar suara Allah adalah berbuat dan bertindak di dalam nama Tuhan. Menunjukkan kasih dan karakter Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Yang terpenting adalah menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala kehidupan kita. Pusat kehidupan adalah menjadikan Kristus yang utama di dalam kehidupanmu. Selanjutnya, memohon pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan, melakukan segala perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan bayangkan kalau mendengar adalah seperti seorang murid yang duduk dan diam mendengarkan pengajaran dari guru. Mendengarkan Yesus adalah aktif mempelajari firman-Nya dan aktif melakukannya dan melaksanakan firman itu dan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Menjadikan Yesus yang utama di dalam kehidupan itu sendiri. Lakukanlah, Tuhan menyertaimu. Amin. Haleluya, hidup di mana
Mari kita berdoa. Ajar kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan dengan demikian kami akan mendengarkan suara-Mu. Apa yang harus kami lakukan dan apa yang kami jauhkan. Ajar kami Bapa untuk semakin jeli mendengar suara Tuhan di dalam perbuatan kami. Supaya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kuatkan kami melalui Roh Kudus agar dimampukan menjadi anak-anak terkasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, ampuni dosa kami. Terimalah berkat, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.